masak ini jam 12 kumpul ya Allah. Semuanya sudah dalam keadaan apa? Ayamnya tersembelih semuanya. Tinggal satu santri, generasi santri kesayangan itu, ayamnya masih hidup. Ayamnya masih hidup. Wah, jadi tamu jadi kancane dalan. Santri sing disayang Pak Nyai ternyata gak nurut. Apa kok gak nurut? Itu ayam sih hidup. Saya kumpul semuanya, Pak Yai dulu udah diterang sembelih. Pak Yai tersenyum. Saya tak takonani, Mas, kenapa kok ayamnya tidak disembelih? Apakah dilihat bisa Allah, cara menyembelih ayam? tetap dilihat Allah. Dia jawab, dan Pak Yai, saya bisa menyembelih ayam. Saya sesuai dengan pelajaran bisa. Cuma syarat yang satu ini yang tidak bisa saya penuhi. Apa? Kan Pak Yai bilang tolong disembelih dengan catatan tidak boleh ada yang melihat. Saya naik ke gunung luas entek biaya Pak Yai wis kenapa munggah-munggah enten sing ningali. Saya kemudian ke urunan nang pantai sepi sampai namanya pantai laut selatan. Oh ada sing ningali. Mlebu pulau, wonten sing ningali. Mlebu kamar, jendela tak tutup, lawang tak tutup. Nggih, mlebu lemari, mlebu sarung, sik wonten sing ningali. Nah, teman-temannya, aku menunggu gunung Allah. Aku nang laut juga Allah. Saya tersenyum. Saya tak tanya, siapa sih bilang sampai? Allah. Kok sampai jadi kocok mulu Pak Allah? Kok sampai nafsu jelas? Sing ningali beliau Gusti kali Pak Yai Ibu Gusti Allah. Inilah menunjukkan ya inilah akhirnya Bapak Yai. Bisa jawabannya Jung. Iya Pak Yai. Dimanapun kita berada, anak ini merasa diawasi oleh Allah. Aku merasa diawasi oleh Allah. Dan kita ini kan sering kadang-kadang Gusti Allah itu namun ke masjid kok. Gitu. Gusti Allah namun nonton kan masjid awal. Gusti Allah namun nonton itu dari majelis taklim dan ini majelis dikir. Namun tapi itu juga Gusti Allah. Tapi dan pasar buat nonton. Iya. Dan pasar buat nonton. Dan kantor tidak ada. Padahal beritanya apa? Ittaqillah haitsu kunta. Takwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada dalam keadaan apapun. Tetap kondisi sehat ya takwa, sakit ya takwa, senang ya takwa, sedih tetap takwa. Bersama orang banyak tetap bertakwa, bersama sedikit ijenan kita tetap bertakwa. Nah pikiran kita seakan-akan Gusti Allah pengen di masjid mawon. Ini bahaya. Nah, kalau Allah hanya ada di masjid, di pasar Allah tidak ada, rentan. Apa? Kurangi timbangan, ngurangi meteran, goroi pelanggan. Kenapa kok seperti itu? Allah hanya ada di masjid, di pasar Allah tidak ada. Sudah, ya takut sama Allah. Akhirnya itu mau mengurangi timbangan, mengurangi meteran kain. Ya, 20 meter dipotong, 1 meter sangat belum di hati-hati. Dan terus ada itu, kayak ya. Allah kalau hanya ada di masjid, di kantor Allah tidak ada. Dia pun apa? Korupsi. Ya, korupsi. Di kelas tidak ada, Allah tidak ada di kelas. Allah hanya ada di masjid, di musola. Ini pun ajar saya naik dewi. Ya, masuk kelas saya naik dewi, keluar kelas saya naik dewi. Kenapa? Karena tidak ada kata. Jadi dianggapnya Allah itu hanya ada di masjid. Padahal dakwah itu jelas ittaqillah haitsu kunta. Jadi subhanallah. Maka kalau kita senantiasa bertakwa kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, insya Allah hidup kita akan terarah. Jangankan mau korupsi banyak, nelan air
wudu aja, air umur wudu, jangan kan hak satpam, teman wudu ini belum betul cemerlang. Beda begitu. Kalau kita wudu merasa tidak diawasi oleh Allah, kemudian kita korupsi air umur wudu itu kita telan sedikit, kira-kira tonggolnya seberapa kan? Tonggol wudu teman wudu. Tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita merasa diawasi oleh Allah, mau berbuat salah itu tidak bisa. Ya, maka alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Tetaplah diri kita bersama bertakwa kepada Allah, karena takwa itu kumpulan daripada kebaikan. Lewat yang bertakwa, insya Allah hidup ini senantiasa berbuat kebaikan. Mungkinlah iman dan takwa senantiasa tersifat di dalam hati dan jiwa. Yang kedua, wa alaika bil jihad. Tetapi pada dia adalah jihad. Jihad ini adalah semangat. Dulu jihad itu adalah berperang. Tapi sekarang berjihad itu bukan dimaknai jihad perang, tapi semangat. Semangat apa? Mengedepankan ini adalah rohbaniyatul muslimin. Rohbani ini artinya adalah meninggalkan dunia. Cara zaman dingin, zaman sebelum Islam itu rohbani ini adalah rahim. Para pendeta yang apa? Mengabdikan dunia atau mendahulukan kehidupan akhirat ketimbang dunia ini. Mendahulukan kepentingan akhiratnya daripada dunia. Jadi kehidupannya apa? Pola pikir itu apa? Dia caranya akhiratku hebat. Bukan dunia sih hebat, tapi dia caranya akhiratku hebat. Boleh kadung dititipi mas orang, kadung dititipi kelebihan. Kalau kita sudah dititip sama Allah kelebihan, alhamdulillah. Maka apa? Caranya, dia caranya, beripun caranya kelebihan yang dititipkan oleh Allah pada diri kita itu menjadi sarana ridhonya Allah nyampe pada diri kita. Diharapkan apa? Dunia mazra'atul akhirah. Dikasih ilmu ini bicaranya Gusti Allah datang ridho. Dikasih jabatan, pun caranya jabatan menjadikan Allah ridho terhadap diri kita dan jabatan kita semakin barokah. Ya, dengan harapan apa? Ketika nanti di akhirat hisab kita ringan. Ilmu ini mau sebarno, mau dewi, mau simpen dewi, mau ajarno, mau amalno, mau ini. Kemudian ketika dikasih jabatan, dihisab sama Allah. Jabatan beda dari jabatan gue jujur, apa enggak bisa. Jadi kelebihan hartanya digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Bukan harta kita itu sebetulnya kan berdasarkan Nabi kan. Harta sesungguhnya kita adalah harta apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita sedekahkan. Itulah harta sesungguhnya. Dengan salat ke masjid, dengan salat pesantren, dengan salat apa? PPI, sehingga cari yang membantu apa? Orang berbuat kebaikan, memfasilitasi orang berbuat kebaikan, itu termasuk memanfaatkan kelebihan yang diberikan oleh Allah untuk menjadikan kita ini mendapatkan ridhonya Gusti. Seakan-akan apa? Terus gak butuh, dunia bukan butuh. Jabatan ini dianggap sebagai amanah yang harus dijaga. Nantinya bisa berapa? Jadi bukan mikir pun. Akhirnya punya pikiran apa? Seorang pejabat akan punya pikiran Sayyidul Qaumi Qadimun. Pemimpin umat itu adalah pelayan umat. Namanya pelayan, dia harus melayani, bukan minta dilayani. Jadi kebijakannya banyak menguntungkan apa? Membantu kebaikan kemaslahatan umat rakyat. Bukan lagi itu rohbaniyah. Muslimin adalah ini menuju apa? Ini rohbaniyah ini bahasa apa? Umat terdahulu. Jadi senang dunia tapi bukan berarti sikap senang dunia, tapi apa? Menggunakan kelebihan yang diberikan Allah di dunia ini untuk mencari Allah ridhonya Gusti. Akhirnya apa? Terciptalah dengan
jihad semangat ibadah. Wa alaika lan tabrasya bi dzikrillah wa tilawati kitabillah. Perbanyaklah zikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an. Kenapa? Fa innahu karena setuhune zikir lan maca Qur'an itu nurun. Jadi cahaya. Fa innahu katamane Qur'an maca Qur'an itu nurun. Jadi cahaya lan kata fil ardi dalam bumi. Wa dzikrun dan sebutan menyebutkan laka tadi sama di dalam langit. Wong lek senengane zikir mau Quran itu satu rumahnya itu bercahaya. Dalam arti percaya itu apa? Jadi kan akan merasakan benten rumah yang sering dibacakan Al-Quran. Itu ketika jangan tempat itu akan berbeda dengan rumah yang tidak tahu dibaca Al-Quran. Rumahku kos-kosan sekarang. Ya. Kalau kita, rumah kita siapa? Mana rumah kita? Hati kita. Oke. Kalau rumah secara fisik mungkin dengan nyopone rumah fisik dan tempatnya. Nah ini rumah Allah. Kalau fisik bangunan ini rumah. Pada hakikatnya bukan hanya rumah nopo bangunan fisik atau sekian ini. Kalau yang boleh cakai dok itu nih. Tapi yang lebih benar adalah rumah kita itu adalah hati kita. Okay. Makanya yang muslim kalau tidak tahu membaca Quran, kalau rombongannya ini ada satu hadis kanjeng Nabi, kalau ada seorang mukmin rombongan ini tidak dibacakan Quran, maka apa? Kalau baitul kharib seperti rumah kosong, rumah kosong. Lek rumah kosong sing di sini makhluk itu sebab yang lain, ya. Mulai toko mas pocong, tak kunci, wis cek panggonan cek elek aja deh. Hati itu kalau dapat dibaca Quran, akhirnya nggak pernah zikir, itu akhirnya yang muncul adalah niat-niat jelek yang dihembuskan. Ya, makanya napa kita nih zikir itu salah satunya zikir itu manfaat ini. Ketika Allah dawuh tentang surat Nas, ya, apa? Surat Nas. Ini muni. Bismillahirrahmanirrahim. Muni surat Nas itu. Qul a'udzu birabbin nas. Surat Nas. Surat Nas. Surat Nas. Ya, hafal kan? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kenapa kok kita turun surat An-Nas? Karena di situ ayat An-Nas itu ayat yang mau surat An-Nas mau Quran itu hati kita yang kosong itu adalah panggonane setan. Makanya sedangkan yuwas bisubi sukurin nas sing ngobong-ngobongi sing gowos-gowos nyolong loh seperti itu. Tapi ketika kita baca Quran zikir itu yakin setan itu akhirnya medal yang ada niatan baik. Lek yang nyolong lo yakin masjid yang itu boten eling kali Gusti Allah. Lho nggih kok saged ayo. Kok saged? Enten mun tiyang nyolong Gusti tiyang musuh nyolong bismillah. Boten wonten. Boten enten tiyang nyolong bismillah. Enten tiyang nyolong bismillah boten siyo saestu. Kenapa kok saged nyolong? Kenapa kok korupsi? Ranten boten bismillah. Boten eling kali Gusti Allah. Nggih. Ndak eling boten zikir, boten eling kali Gusti Allah. Wonten pegawe kok napa? Bobeti. Boten eling kali Gusti Allah. Coba eling kali Gusti Allah. Yakin boten pula. Nggih. Ana yang nyolong panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Nyolong. Gajah. Akhirnya apa? Tidak jadi cahaya. Yang
kalau rumah kita adalah hati kita, lebih-lebih lagi rumah kita. Atau dimaknai lagi rumah kita ada dua. Yang di dunia rumah yang kita tinggalkan, dan ada lagi rumah yang akan kita tempati. Jadi budi kuburan. Maka jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Napa? Petang dedet gawe kanjeng Nabi naubiru buyutakum bis shalah wa tilawatil Quran. Terangi rumah kalian dengan sholat, dengan bacaan Al-Quran. Maka kenapa dan kemudian dari hadis ini muncullah sebuah pendapat sholat sunnah itu bisa dilakukan afdalnya dilakukan di rumah. Sholat nang masjid itu fardune mawon, sunnahe nang gone omah apike. Cuma lek di omah kadang kala niku mboten kelakon. Lek di rumah akhirnya apa? Lek di omah lu Mas Baron gak kelakon. Ada kengen yang mulai. Di kurto owak tapi ada ono jamaah di masjid. Monggo bapak-bapak jenengan kegiatan yang mulai. Lek bareng-bareng itu seneng. Jadi ini pun caranya Mas Baron, itu cuma afdol amal saja. Mau dilakukan di masjid monggo, mau dilakukan di rumah monggo. Yang penting itu mau dilakukan. Jadi terangi hati kita, terangi apa itu rumah kita itu dengan sholat wa tilawatil Quran, dengan zikir kepada Allah. Insya Allah akan beda. Rumah yang sering dibacakan Al-Quran, diajak zikir, istighosah, ngomong, insya Allah tidak. Maka jadi keutamaan itu. Selanjutnya yang keempat adalah wahzil lisanaka illa min khair. Tolong dijaga lisan kita kecuali yang baik-baik saja. Anaknya apa? Kul khairan aw liyasmut. Wal